Selamat pagi rekan-rekan semuanya, apa kabar? Senang sekali pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di webinar Zoho Indonesia. Setelah sekitar 1 bulan ya dari webinar sebelumnya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya, MP Sumardi dari Pre-Sales Team. Tema pada pagi hari ini adalah mencetak leads lewat omnichannel di Zoho CRM. Ya, terima kasih rekan-rekan untuk waktunya ya, yang sudah meruangkan di pagi hari ini untuk melihat webinar pada pagi hari ini. Oke, untuk agenda hari ini, saya bagi menjadi 3 poin utama ya. Yang pertama, apa itu omnichannel stack? Nah, nanti kita akan bahas sedikit aja mengenai omnichannel stack. Nah, setelah itu kita masuk pada poin kedua, bagaimana kita memanfaatkan omnichannel tersebut untuk mencetak leads. Nah, di sini tentunya kita bisa melakukan otomasi pencetakan leads ya dari channel-channel yang telah kita miliki ya. Berikutnya di poin terakhir kita juga akan tampilkan bagaimana kita bisa berkomunikasi secara real time dengan pelanggannya. Ya, ini kurang lebih agenda pada hari ini. Tentunya secara sekilas akan saya sampaikan ringkasan sebelum akhirnya kita lihat demo secara langsung ya. Dan di bagian terakhir kita akan coba rekap untuk webinar pada hari ini. Oke, saya segera mulai aja pada poin pertama. Apa itu omnichannel stack ya? Omnichannel stack adalah tumpukan alat atau channel yang bekerja sama untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengalaman pelanggan. Kalau kita lihat ya sisi sebelah kanan ini, di omnichannel itu kita tempatkan customer di tengah-tengah ya sebagai center ya, sebagai pusat. Dan ini key point-nya adalah semua channel ini terintegrasi satu sama lainnya. Atau yang sekarang ini kita lebih banyak kenal ya sebutannya dengan unified commerce ya. Nah, itu bedanya apa dengan multi channel? Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, kalau di multi channel itu masing-masing channel ini masih berdiri sendiri ya rekan-rekan, sehingga pada saat customer awalnya berkomunikasi lewat handphone misalnya ya, kemudian begitu dia beralih ke channel lainnya, itu tidak sinkronis ya, dia akan mengulang lagi pengalamannya dari yang awal ya. Nah, itu beda sekali dengan di omnichannel. Mungkin untuk lebih jelasnya ya, saya ada contoh mengenai omnichannel seperti apa ya. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat ya, di sini contohnya adalah Pak Amir nih. Pak Amir ingin memberi brand new laptop untuk MacBook misalnya, MacBook ya. Nah, Pak Amir coba tuh browsing di internet ya lewat handphonenya. Kemudian dia ketemu tuh satu aplikasi di sana, satu toko, kemudian dia masuk di sana, dia tanya-tanya apakah ada stok ya. Nah, itu kemudian dia berkomunikasi lewat chatbot ya. Dia dibuatkan appointment untuk bisa berkunjung langsung ke toko terdekat, ya. Nah, kemudian di hari keesokannya, begitu Pak Amir datang, ternyata si CS di toko itu sudah menyapanya ya, dan sudah menyiapkan laptop yang dicarinya itu ya, MacBook yang dicarinya itu. Tentu Pak Amir sangat senang sekali ya, begitu datang, ternyata si CS-nya udah siapkan notebook yang dicarinya. Nah, tetapi pada saat itu Pak Amir sangat suka dengan laptop ini, tetapi berharap mendapatkan diskon. Jadi pada saat itu Pak Amir nih tidak langsung membeli ya. Harapannya mungkin kalau dia melakukan window shopping again bisa dapat harga penawaran ya, harga diskon. Nah, di sini keesokan harinya pada saat Pak Amir sedang browsing di Facebook ya, di sosial media ya, ternyata ada satu penawaran masuk ke dalam Facebook-nya. Pas dibuka ternyata penawaran MacBook yang sedang dicarinya itu dengan harga spesial. Nah, tentunya Pak Amir sangat senang sekali, kemudian dia memutuskan untuk beli saat itu juga ya. Dia langsung masukin ke shopping cart gitu ya. Kemudian pada saat dia beli, ternyata ini juga ada email marketing ya dari perusahaan tersebut menawarkan aksesoris yang sangat bermanfaat untuk MacBook yang dibeli Pak Amir tersebut ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini kan beberapa channel ya. Kita lihat ada channel di website gitu ya, di sosial media ya, bahkan di onsite di tokonya ya, itu saling terkait satu sama lain. Nah, ini yang kita sebut dengan omnichannel.
Sehingga apa, pengalaman pelanggan di sini, pelangganan Pak Amir, itu benar-benar menjadi utuh ya. Walaupun dia berjalan dari satu channel ke channel yang lain, itu tetap berkelanjutan ya. Nggak terputus, nggak minta di apa, agent yang di awal sini nggak tanya lagi, "Oh Pak Amir butuhnya laptop yang mana ya?" Nggak seperti itu. Ini sudah langsung terkait satu sama lainnya. Nah, ini yang kita sebut dengan omnichannel. Oke, sekarang kita masuk pada poin kedua ya. Tentunya rekan-rekan setelah memiliki channel-channel ya, misalnya website, kemudian ada email, ada sosial media. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan integrasi satu dengan yang lainnya ya. Kemudian juga bagaimana cara kita melakukan otomasi ya. Di sini di poin pertama untuk pencetakan leads ini, kita akan coba tunjukkan bagaimana pencetakan leads ini bisa terjadi secara otomasi ya, dari web form, dari email masuk, kemudian dari sosial media, dan juga dari hasil kunjungan rekan-rekan ke dalam customer ya. Customer biasanya memberikan name card. Nah, itu nanti akan kita coba bedah satu persatu ya, rekan-rekan ya. Kemudian di sini juga tentunya setelah kita cetak leads, kita harapkan nih kita bisa langsung respon cepat dengan leads tersebut ya. Jadi ada welcoming email, begitu ada leads masuk, leads tersebut langsung dibales dengan email ya. Kemudian juga tentunya ada notifikasi ke tim sales terkait sehingga tim sales tersebut bisa dengan cepat merespon dari permintaan leads tersebut. Dan di bagian terakhir untuk poin cetak leads ini kita akan coba menampilkan bagaimana cara kita meng-follow up ya, menindaklanjuti lead tersebut secara real time, juga melalui beberapa aktivitas dan juga ada makro ya, otomisasinya. Oke, gimana rekan-rekan? Apakah tertarik untuk kita langsung lihat demonya ya? Oke, saya akan masuk aja ke dalam demo session. Oke, kita bahas channel yang pertama adalah CRM platform ya. Nah, tentunya di sini Zoho kita memiliki Zoho CRM yang bisa diakses dari mana saja, di mana saja, kapan saja, dan juga dari berbagai device ya. Bisa diakses dari laptop seperti saat ini yang saya tampilkan adalah akses dari laptop ya. Kemudian bisa diakses dari handphone rekan-rekan semuanya ya. Bisa di-download aplikasinya di App Store ya atau di Google Play ya. Kemudian juga bisa diakses dari tablet. Nah, tentunya karena memiliki fungsi seperti itu, jadi bisa di mana saja tim sales bisa langsung respon dengan kebutuhan dari pelanggannya. Oke, kemudian tampilan di awal pada saat user atau tim sales login ya, dia akan melihat yang pertama adalah homepage ya. Di homepage ini akan ditampilkan KPI atau dashboard, informasi yang sangat penting yang terkait di dalam perusahaan ini ya. Contohnya ini adalah dashboard untuk CEO ya. Jadi pada saat CEO login, dia akan bisa melihat tuh tampilan sekilas apa yang sedang terjadi di perusahaannya ya. Contoh di sini bisa melihat dari para tamunya itu industrinya dari mana saja ya. Kemudian berdasarkan teritori nih. Jadi secara sekilas CEO bisa tahu nih, oh ternyata penyumbang terbesar untuk company itu berasal dari Pulau Jawa seperti itu. Dari segi revenue juga kelihatan nih di sini. Yang terbesar Pulau Jawa ya. Nah, kemudian di bawah juga kita bisa lihat nih dari beberapa customer existing kita ya, mana yang paling memberikan kontribusi yang paling besar ya, seperti ini PT Lintas seperti itu ya. Nah, ini beberapa KPI yang akan ditampilkan pertama kali pada saat user login ke dalam Zoho CRM. Nah, tentu tampilan ini, dashboard ini bisa disesuaikan dengan siapa yang login ya, rekan-rekan ya. Di sini saya ada contoh lain nih, misalnya yang login itu adalah manajer department ya. Nah, ini akan beda sekali pada saat manajer sales misalnya login ya, dia akan lihat tuh, oh untuk revenue bulan ini berapa besarnya ya, kemudian closing deal pada bulan ini berapa banyak, seperti itu ya. Dan paling penting seperti ini nih, di pipeline-nya, dia bisa lihat nih posisi saat ini yang paling besar ada di mana gitu ya. Misalnya, oh masih pembuatan proposal, sehingga bisa dikoordinasikan dengan tim terkait seperti itu.
Nah, bagaimana dengan tampilan dari salesperson sendiri ya? Ini saya ada contoh KPI dari tampilan salesperson. Jika salesperson yang login, tentu tampilannya agak berbeda ya rekan-rekannya. Di sini rekan-rekan bisa lihat, kalau salesperson yang login, dia akan terlihat tuh, oh, open deal saya saat ini berapa banyak ya. Hari ini saya bisa melakukan tugas apa aja yang saya udah schedulekan kemarin ya. Itu terlihat nih di sini, di tas-tas yang masih terbuka, terus ada schedule meeting apa saja. Nah, itu tampilan yang disesuaikan untuk sales ya yang login ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi pada menu-menu atau modul yang ada di dalam Zoho CRM. Kalau rekan-rekan lihat ya, di sisi atas ini adalah menu-menu di dalam Zoho CRM. Kita yang ada namanya leads management ya, atau prospect management, seperti ini ya. Jadi kalau ada prospek masuk, kita bisa secara cepat melihat prospek tersebut di dalam list prospek ini. Nanti kita akan bedah lebih lanjut ya untuk yang leads ini ya, termasuk untuk otomasinya ya. Kemudian juga ada menu untuk context management. Nah, context management ini adalah prospek yang sudah kita rubah menjadi customer. Tetapi kontak ini ada person in charge-nya ya, rekan-rekan ya. Sedangkan untuk company-nya itu masuk ke dalam accounts. Nah, ini adalah customer untuk B2B ya. Seperti itu. Nah, ini ada menu-menu yang bisa kita lihat di dalam Zoho CRM. Tentu ada banyak sekali menu lainnya ya. Oke, sekarang saya masuk aja ke poin pertama. Untuk pencetakan leads secara otomasi ya dari channel-channel yang lainnya. Oke, channel yang pertama apa? Channel yang pertama saya mungkin masuk ke dalam website ya. Seperti ini saya ada contoh website untuk kedai kopi Poko ya, rekan-rekan saya pakai salah satu sampel aja ya. Di website ini tentu kita bisa tampilkan informasi mengenai perusahaan kita ya, produknya apa saja gitu ya, historicalnya seperti apa ya, service dan ada promo-promo apa aja yang bisa kita tampilkan di sini. Ya, tetapi tentunya kita bisa optimalkan nih website ini untuk mencetak leads ya. Jadi jika ada pengunjung di website ini, dia ingin bertanya lebih lanjut, tentunya dia bisa lihat nomor telepon sama email ya. Nah, yang kurang adalah web form-nya ya. Kita juga bisa menyiapkan satu form untuk mereka bisa isi, sehingga kita bisa tahu lebih detail ya, apa sih kebutuhan dari pengunjung tersebut. Oke, saya balik ke Zoho CRM, rekan-rekan. Bagaimana cara kita bisa melakukan otomasi dari website menjadi leads di dalam Zoho CRM. Oke, kalau rekan-rekan lihat ya, di sisi kanan atas itu ada yang namanya setting ya. Nah, ini untuk admin ya, super admin bisa melakukan setting. Kemudian dia bisa masuk ke dalam developer space ya, seperti ini. Dia bisa klik yang di web form seperti ini. Nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana kita membuat satu form yang untuk kita attach di dalam website kita ya. Oke, begitu masuk ke menu ini kita ada satu button, kita bisa bikin new form di sini. Kita masukkan aja namanya ya. Ya, saya akan membuat kontak us form untuk mencetak lead secara otomatis ya, rekan-rekan ya. Saya coba buat, saya tulis namanya. Nah, kemudian kita masuk nih ke dalam field yang mau kita tampilkan di dalam form ya. Nah, secara otomatis Zoho CRM memberikan 3 field ya, yang udah kita buat compulsory nih. Mutlak harus ada untuk semua leads kita. Nah, di sini rekan-rekan bisa nambahkan informasi lainnya yang rekan-rekan perlukan ya, seperti contohnya email ya. Kalau rekan-rekan lihat ya, di sisi sebelah kiri ini ada beberapa field lainnya yang bisa kita masukkan ke dalam web form kita. Oke, saat ini saya coba masukkan email, saya tarik aja dari sisi kiri, saya drop di web form ini. Kemudian misalnya minatnya ya, dia mau minatnya seperti apa, saya masukkan seperti ini. Oke, mungkin 5 field cukup ya. Saya langsung klik next, rekan-rekan. Ya, mudah sekali ya rekan-rekan dari di Zoho CRM ini untuk membuat formnya. Seperti ini, saya masukkan. Ini adalah URL website kita ya. Kemudian pada saat dia selesai ngisi form, dia mau landingnya kemana ya. Landingnya ini saya masukkan, balikan ke dalam home aja. Oke, contohnya seperti ini, saya save. Begitu saya save, saya dapat kode nih. Nah, ini yang harus kita copy ya rekan-rekannya, kode ini. Kita klik done. Oke, kode itu yang harus kita masukkan ke dalam website kita ya.
Nah, ini saya pakai Zoho Sites ya. Di sini pada saat saya mau masukkan, tentu saya bikin page baru ya. Di dalam Zoho Sites kita ada editornya ya. Ini saya bikin page baru namanya kontak ya. Nah, secara otomatis dia akan muncul nih. Yang ini saya delete aja. Oke, sekarang saya mau masukkan kode tadi ya. Rekan-rekan saya masukkan add elements ini. Dia akan banyak pilihan nih. Di Zoho Set sangat mudah sekali untuk menampilkan misalnya gambar atau teks ya ke dalam website kita ya. Nah, saat ini saya mau tampilkan adalah kode tadi ya, form tadi ya. Saya pilih kode sini. Nah, yang kode tadi saya tinggal paste di sini ya, rekan-rekan. Oke, selesai, saya tinggal publish saja di sini. Oke, sekarang kita lihat di dalam website kita ya. Udah terbentuk ada page baru di sini rekan-rekan, namanya kontak ya. Nah, di sini pengunjung pada saat dia ingin berhubungan dengan perusahaan kita ya, dia tinggal klik kontak aja, kemudian dia masukkan nih di sini ya namanya ya, nama company-nya, misalnya nama company-nya Fortune Corporation misalnya ya. Itu dia masukin namanya ya. Pak Christian misalnya, ini nomor handphone Pak Kris, email address-nya seperti ini. Kemudian dia minatnya pada saat misalnya untuk membeli produk kita. Nah, ini yang saya bilang rekan-rekan, kita udah membuat satu otomasi. Begitu ada pengunjung website kita mengisi form, kemudian dia melakukan klik submit ya. Kita akan lihat apa yang terjadi di dalam Zoho CRM kita ya. Saya kembali ke Zoho CRM. Nah, di sini secara otomatis terbentuk leads tadi ya, Pak Christian tadi ya. Secara otomatis langsung masuk ke dalam Zoho CRM ya. Nah, ini juga kalau rekan-rekan lihat ya, di Zoho CRM itu ada beberapa notifikasi yang secara otomatis juga diberikan untuk para tim sales ya, untuk meng-follow up leads yang masuk ke dalam Zoho CRM seperti itu. Nah, ini saya bisa buka contohnya Pak Christian ini ya. Kita bisa lihat informasi apa aja yang mengalir ke dalam Zoho CRM ya. Yang pertama tentunya email address, nomor handphone, seperti feed yang kita sampaikan itu ya, ada 5 feed, nama perusahaannya ya, nama leads-nya, kemudian minatnya kemana ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sangat mudah sekali ya rekan-rekan untuk mencetak leads, membuat otomasi dari website kepada Zoho CRM. Oke, itu channel yang pertama ya rekan-rekannya. Mungkin berikutnya saya langsung masuk aja ke channel kedua, yaitu email ya. Oke, di sini juga saya akan tampilkan kembali ke menu admin ya rekan-rekan ya. Ini silakan aja kalau rekan-rekan ada pertanyaan langsung ditampilkan di kolom pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan di depan ya. Jadi sekarang saya secara cepat aja saya masuk lagi ke dalam menu admin di sini. Kemudian saya masuk ke ada yang namanya workflow ya di bagian otomasi ini ya. Workflow rules ini. Oke, saya buka. Di sini saya udah bikin satu otomasi ya untuk generate leads dari email masuk seperti ini ya. Nah, di Zoho CRM juga sangat mudah sekali membuat otomasi untuk generate leads dari email masuk ya. Nah, ini contohnya ini ketika kita menerima email masuk ya, incoming email receive ya. Kondisinya apa aja ya, di sini saya buka ya, dengan kondisi email masuknya itu ke salah satu alamat ini ya, rekan-rekan ya. Contoh saya ada satu email address seperti ini ya. Ini saya pakai any ya, meaning dia bisa kirim ke salah satu alamat ini dari unknown ya, yang belum pernah menjadi leads kita atau customer. Nah, nanti secara otomatis dia akan membentuk record baru, artinya dia mencetak leads baru di dalam Zoho CRM. Kemudian dia juga ada mengupdate feed email source-nya itu ya. Dan juga yang paling penting dia ada email notifikasi nih kepada si pelanggan tersebut ya. Jadi begitu dia kirim email, dia akan langsung terima respon balik dari perusahaan secara cepat ya. Jadi kalau
pelanggan tersebut kirimnya di malam hari, di mana agent kita semua udah nggak ada yang standby ya, itu tetap ada email masuk yang secara otomatis dikirim oleh sistem ya, saat itu juga ya. Sehingga, customer merasakan, wah responnya sangat cepat sekali seperti itu. Oke, ini yang sudah saya setup di sini ya. Sekarang, mungkin kita bisa langsung coba aja ya rekan-rekan ya. Saya masukkan juga di kolom obrolan ini, salah satu email tadi yang saya udah buat ya. Nah, di sini juga saya juga minta bantuan, dari rekan-rekan semuanya yang ada di webinar ini, tolong untuk kirimkan email ke alamat email ini ya, rekan-rekan. Email kosong aja juga nggak apa-apa rekan-rekan, say hi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan lihat nih, apa yang terjadi dengan, leads di dalam Zoho CRM kita ya. Seperti itu. Oke, itu adalah channel yang kedua kita ya. Sekarang saya masuk ke channel berikutnya yaitu Zoho Social. Oke, saya kembali ke menu admin ya, rekan-rekan di sini. Secara cepat aja. Di dalam menu admin kita juga ada channel sini ya. Nah, di dalam menu channel kita ada yang namanya sosial. Oke, di sini saya juga sudah melakukan otomasi ya rekan-rekan ya. Contoh ini, saya melakukan otomasi untuk company Facebook sama company Twitter ya. Jadi jika ada pengunjung di company Facebook kita ya, melakukan posting, melakukan komen gitu ya, melakukan, likes ya, kasih jempol kepada salah satu postingan kita ya, atau bahkan message ya, DM ya, itu secara otomatis akan membentuk leads juga di dalam Zoho CRM. Nah, bahkan di sini kita bisa langsung assign nih untuk yang Facebook ke salesperson siapa gitu ya. Misalnya kita kasih Facebook ke salesperson A ya, kemudian yang Twitter ke salesperson B ya, seperti itu juga bisa. Nah, ini sama juga ya untuk Twitter, ini kondisinya adalah pada saat pengunjung Twitter kita melakukan, mention, message, reply, atau retweets ya, itu juga akan secara otomatis membentuk leads di dalam Zoho CRM. Sehingga apa, di sini kita bisa melakukan, full, kustomisasi ya dari semua channel kita ya. Jadi kalau saat ini banyak pelanggan atau audiens kita itu lebih suka pakai Facebook, dia tetap bisa pakai channel dia ya, yang dia convenient ya. Dan perusahaan masih tetap bisa melakukan respon secara cepat ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke menu leads ya. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Handito ya, sudah mengirimkan email kepada, email perusahaan tadi ya, contoh email perusahaan. Saya bisa buka nih. Di sini terlihat sekali nih, begitu ada email masuk ya, itu secara otomatis langsung ke-record ke dalam Zoho CRM sebagai leads. Nah, di sini akan ke-record apa? Email address-nya tentunya ya. Nah, yang lain masih kosong ya. Nah, tentunya ini adalah tugas sales untuk meng-follow up leads ini ya, sehingga bisa dipenuhi informasi lainnya seperti nomor telepon, nomor handphone, dan lain sebagainya. Tetapi yang di sini yang paling penting ya, saya mau tunjukkan ke rekan-rekan semuanya, adalah mengenai komunikasi email ya. Ini seperti ini, kalau saya lihat ya di sebelah leads ini ya, rekan-rekan bisa lihat ada tab menu untuk email ya. Saya klik di sini. Di sini ada email masuk nih, yang dari Pak Handito ya contohnya ini ya. Nah, Pak Handito pada saat kirim email itu, komunikasinya ter-record ke dalam Zoho CRM seperti ini. Contoh ya, di Pak Handito kita bisa lihat nih, title-nya apa ya, dari perusahaan apa, bahkan ada nomor handphone di sini. Nah, ini yang bisa juga tim sales langsung melakukan update di dalam, leads tersebut ya, sesuai dengan informasi yang diterima seperti ini. Kemudian di sini juga ada nih pesannya apa nih. Oke, kemudian di sini juga yang tadi saya bilang ya, saya udah bikin otomasi begitu, Pak Handito kirim email, itu sistem secara otomatis respon nih, responnya adalah seperti ini. "Hai Pak Handito ya, terima kasih udah kirim email." Nah, ini auto reply ya. Nah, nanti, diberikan di sini bahwa tim kita akan secara cepat akan merespon terhadap inquiry tersebut ya. Nah, tentunya template respon ini bisa kita customize juga ya rekan-rekan ya, termasuk logonya, termasuk tampilannya, dan personalize seperti ini kita bisa, melakukan kustomisasi seperti itu. Oke, berikutnya mungkin saya langsung masuk aja secara cepat ke channel lainnya ya, yaitu kartu nama. Nah, ini juga penting ya rekan-rekan ya, pada saat tim sales berkunjung ke dalam, salah satu prospek ya,
tentunya sales tersebut begitu selesai bertemu dengan prospek tersebut ya, dia membawa pulang kartu nama ya rekan-rekannya. Itu udah biasa sekali ya, sales bawa pulang kartu nama. Nah, kemudian dari kartu nama itu kita bisa melakukan entry secara otomatis ke dalam Zoho CRM kita ya. Oke, ini saya udah coba login pakai handphone saya ya. Nah, jadi rekan-rekan di Zoho juga kita punya aplikasi namanya Zoho Card Scanner ya. Kalau rekan-rekan lihat di sisi ini ya, di screen-nya, kita bisa lihat ada yang namanya Zoho Card Scanner. Ini rekan-rekan bisa download dari Google Play atau dari App Store ya. Saya buka aja ini ya, menu ini Card Scanner. Nah, ini fungsinya untuk apa sih rekan-rekan? Yang tadi saya bilang ya, pada saat kita selesai berkunjung, kita mendapatkan banyak kartu nama nih rekan-rekan ya. Nah, ini yang bisa kita bikin otomasi untuk mencetak leads di dalam Zoho CRM. Kalau kita lihat ya, ini contoh salah satu kartu nama. Saya udah scan, saya save di sini. Oke, kemudian saya tinggal upload ini ya. Begitu saya klik upload, kartu nama tersebut otomatis mencetak sebagai leads di Zoho CRM-nya. Oke, saya ada kartu nama kedua ya. Ini juga sama, begitu udah ke-record ya, kita bisa save dan kita tinggal klik upload button ya. Oke, selesai rekan-rekan. Saya kembali ke screen saya ya. Oke, baik. Saya kembali kepada Zoho CRM ya, rekan-rekan ya. Kembali ke dalam leads. Nah, sini juga secara otomatis ya yang tadi saya scan kartu nama tersebut ya, rekan-rekan. Ya, akan terlihat di dalam Zoho CRM sebagai leads ya. Ini contohnya yang ini, MP Smarty ya. Nah, saya juga buka ya, ini contohnya informasi apa aja yang mengalir dari kartu nama ke dalam Zoho Leads kita ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat tentunya namanya ya. Namanya secara lengkap, nama company-nya ya. Ada beberapa yang salah ini juga ya, tapi minimal kita udah bisa lihat seperti itu ya. Dan kemudian ini yang paling penting ya, di sini ya kartu nama yang tadi kita scan itu juga di-attach di dalam Zoho CRM ya. Kalau kita lihat, nah ini sekarang. Jadi rekan-rekan kalau tadi informasinya ternyata yang di-capture salah ya, nah itu bisa langsung di-update nih oleh para sales ya. Misalnya alamatnya tadi kurang jelas, langsung bisa di-update seperti itu ya. Oke, saya mungkin masuk lagi ke kartu nama kedua ya. Seperti ini ya. Nah, ini terlihat jelas ya, email address-nya langsung ter-record di sini, nomor handphonenya juga ke-record ya di sini ya. Alamatnya juga ke-record ya rekan-rekan di sini ya. Nah, ini juga sama ya. Di sini kartu nama yang tadi saya scan otomatis juga masuk sebagai attachment di dalam Zoho CRM seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini yang tentunya begitu dari semua channel leads masuk ya, ini harus di-follow up dari tim sales kita ya. Oke, mungkin saya langsung masuk aja ke poin kedua, bagaimana cara tim sales itu meng-follow up leads yang sudah masuk ya. Di dalam Zoho CRM, untuk kita langsung memberikan respons secara cepat terhadap permintaan dari para prospek ya.
Di sini kita ada berbagai fungsi ya, contohnya yang untuk Pak MP Sumardi ini ya. Di dalam Zoho CRM kita bisa melakukan beberapa activity ya. Nah, ini bisa kita record di dalam Zoho CRM. Contohnya adalah panggilan telepon ya, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah meeting, yang berikutnya adalah tugas ya. Nah, contohnya kalau saya melakukan panggilan telepon terhadap Pak MP ini ya, saya panggil sekarang contohnya ya. Nah, di dalam Zoho CRM kita bisa bikin satu requirement ya, begitu dia mau telepon dia harus isi dulu nih tujuan teleponnya untuk apa nih misalnya ya. Misalnya untuk administratif. Tanya detail inquiry dari customer ya. Seperti itu. Kemudian saya lakukan panggilan telepon. Nah, ini rekan-rekan juga di dalam Zoho CRM kita bisa melakukan yang namanya integrasi dengan teleponi ya. Sehingga dengan mudah sekali tim sales hanya mengetik satu button ya, memencet satu button, itu dia bisa melakukan panggilan kepada prospeknya seperti itu. Dan sini secara otomatis ke-record di dalam Zoho CRM sebagai activity yang sudah kita lakukannya. Nah, kemudian kita juga bisa merecord activity misalnya meeting ya. Meeting yang akan kita lakukan besok ya. Misalnya ini untuk demo meeting ya. Seperti itu. Nah, meeting ini bisa kita lakukan secara on-site ya atau secara offline ya. Nah, ini kita lakukan misalnya untuk besok tanggal 20 jam 11 pagi seperti itu. Nah, ini juga secara otomatis begitu kita udah bikin schedule untuk meeting, itu akan ke-record ke dalam Zoho CRM. Bahkan kita lihat nih, ada jamnya ya, schedule-nya jam berapa gitu ya. Meeting dengan siapa, di mana, seperti itu. Dan ini di dalam Zoho CRM juga akan diterbitkan notifikasi ya rekan-rekan untuk para sales-nya, sehingga sales-nya tidak akan terlupakan ya bahwa dia ada meeting-nya. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian kita langsung masuk aja. Tetapi ini kalau untuk seperti itu agak repot ya Pak MP ya untuk melakukan follow up satu persatu seperti ini. Iya benar sekali, apalagi seperti ini ya, send email gitu ya. Mungkin perlu juga ya effort yang cukup besar ya untuk meng-follow up customer atau prospek yang masuk. Nah, sebenarnya ada lagi solusi lainnya dari Zoho CRM ya rekan-rekan. Misalnya kita mau melakukan secara otomatis ya follow up ini ya. Misalnya Pak Christian, Pak Andito gitu ya. Saya mau follow up, saya udah tampilkan beberapa yang mau saya follow up ya. Saya tik. Kemudian saya bisa pakai ini. Ada fungsi secara istimewa di Zoho CRM ya untuk melakukan follow up secara cepat ya. Secara massal juga ya. Nah, apa sih Run Macro ini ya? Run Macro ini adalah satu aplikasi atau fungsi yang kita bikin sebelumnya ya untuk kita meng-follow up kepala leads kita menjadi 3 tahap. Yang pertama, kita melakukan perubahan status dari lead tersebut ya. Tentu leads masuk awalnya tentu belum dihubungi ya. Nah, kita rubah itu menjadi telah dihubungi ya. Kemudian yang kedua adalah mengirim email secara otomatis kepada lead tersebut ya, memakai salah satu template yang sudah kita bikin sebelumnya. Dan yang terakhir kita bikin task untuk misalnya follow up yang kedua dengan klien tersebut, dengan prospek tersebut. Nah, ini yang 3 otomasi yang akan kita coba buat ya, memakai Run Macro ya. Saya run aja ininya. Nah, di sini terlihat nih pada saat kita klik run ya, Zoho CRM menampilkan step by step-nya ya. Pertama dia akan proses dulu yang pertama ya. Nah, yang pertama selesai, dia proses yang kedua selesai, dan ketiga selesai ya. Oke, setelah selesai kita cek ulang lagi ya, contoh yang Pak Handito ini ya. Di sini terlihat nih, next action-nya apa gitu ya. Yang pertama kan kita change task status tadi ya, kita rubah statusnya dari yang tadi baru masuk ya leads-nya menjadi sudah dihubungi ya. Terus yang berikutnya ada kita bikin task baru nih untuk follow up berikutnya. Kapan gitu ya. Kita udah sebutin tanggalnya mungkin besok ya tanggal 21 ya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga yang kalau Bapak Ibu lihat ya, kita juga nantinya bisa melakukan otomasi untuk pengiriman email. Tapi sini saya udah ada respon balik untuk email ya, seperti itu ya. Nah, ini yang juga bisa dipakai di dalam Zoho CRM ya, untuk melakukan otomasi respon langsung kepada prospek kita seperti itu. Oke, berikutnya begitu prospek ini sudah kita hubungi ya, sudah tim sales hubungi ya, sudah di follow up berkali-kali ya. Ternyata leads ini berminat untuk
membeli produk kita ya. Nah, di sini di dalam Zoho CRM untuk mengconvert prospek atau leads menjadi customer kita itu juga sangat mudah sekali ya rekan-rekannya. Kalau saya buka salah satu leads kita, contoh yang Pak Handito ini ya, saya ada menu untuk convert di atas sini ya. Saya tinggal convert aja. Nah, pada saat kita convert, tentu kita diberikan pilihan nih. Apakah pada saat itu kita juga bisa masukkan nilai transaksinya ya. Closing date-nya kapan? Misalnya saya tulis tanggal hari ini ya. Oke, ini penawaran kita seperti apa ya. Seperti itu ya, dan kita bisa convert langsung. Nah, begitu kita convert, kalau kita buka lagi leads kita ya, yang Pak Handito itu udah nggak ada di dalam leads kita ya. Kalau rekan-rekan lihat ya, Pak Handito sudah tidak ada di dalam list lead kita ya. Dia sudah ada, udah berpindah ke dalam modul konteks seperti ini ya, rekan-rekannya bisa lihat ya. Sini ada yang namanya Pak Handito seperti itu ya. Nah, di sini rekan-rekan nggak usah pusing kalau yang komunikasi yang sudah kita buat sebelumnya pada saat prospek tadi, prospecting dengan Pak Handito, itu juga ke-record otomatis di dalam konteks ini ya. Seperti tadi email komunikasi, semuanya ter-convert juga ya, terbawa semuanya, termasuk activity apa saja yang sudah kita lakukan terhadap Pak Handito seperti itu. Sehingga di sini di customer 360-nya ya kita bisa lihat secara jelas, secara detail komunikasi-komunikasi apa saja yang sudah dilakukan oleh siapa gitu ya, tim sales siapa gitu ya, terlihat sekali di sini ya. Sehingga kalaupun ada pergantian sales ya yang untuk follow up kepada customer tersebut ya, sales baru tersebut bisa langsung melihat secara detail ya komunikasi sebelumnya seperti itu ya. Sehingga bisa langsung menyambung ya, nyambung aja gitu ya. Kadang-kadang ada sales baru mulai dari awal lagi ya. Nah, itu juga kadang-kadang membuat customer journey-nya itu terasa kurang baik ya kalau ditanya lagi dari awal ya. Nah, dengan informasi ini tentunya sangat penting sekali untuk bisa terjadi integrasi atau konsolidasi antar sesama sales ya seperti itu ya. Oke, ini sudah masuk pada poin untuk pencetakan otomasi leads ya dari berbagai channel ya. Sekarang saya kembali lagi ke dalam PowerPoint saya ya, rekan-rekan ya. Oke, berikutnya kita masuk pada poin terakhir ya untuk di webinar kali ini, yaitu komunikasi real time dengan pelanggan kita ya. Nah, di sini kita bisa melakukan melalui modul yang namanya Sales IQ ya, live chat ya. Nanti saya akan coba demokan juga ya kepada rekan-rekan bagaimana kita bisa langsung melakukan komunikasi real time dengan pelanggan kita. Kemudian berikutnya juga kita ada notifikasi secara instan ya untuk respon yang cepat ya melalui signal dan juga ses inbox. Dan yang terakhir kita juga sudah ada integrasi secara langsung dengan WhatsApp ya. Oke, ini akan coba kita tampilkan berikutnya ya di demo sekarang ya. Saya akan share screen lagi. Oke, tadi di depannya rekan-rekan saya udah berikan salah satu link website kita ya. Oke, di sini saya akan login kepada Sales IQ dulu ya rekan-rekannya. Jadi dengan aplikasi Sales IQ ini kita bisa langsung melakukan respon secara real time ya dengan pelanggan kita ya. Oke, di awal tadi saya udah berikan satu link website ya, seperti ini ya. Jadi jika ada pengunjung atau visitor kepada website kita, walaupun pengunjung ini belum melakukan, belum mengisi form ya, seperti itu ya, dia baru browsing aja ya, seperti itu ya. Nah, di sini di Sales IQ kita bisa memantau secara langsung ya. Wah, iya ini yang terjadi ya. Terima kasih rekan-rekan tadi sudah mengklik ya website tadi. Jadi kita bisa tahu tuh saat ini ya secara online ada berapa pengunjung yang sedang browsing ke dalam website kita ya seperti itu. Dan bahkan kalau rekan-rekan pengen tahu nih penasaran ini siapa sih ya, rekan-rekan tinggal klik aja ya. Ini kelihatan nih, oh ternyata salah satu pengunjung website kita itu dari area Jawa Barat nih, Curug ya. Kemudian dia udah browsing berapa lama gitu ya, kelihatan di sini ya.
dia browsingnya ke menu-menu apa saja ya di dalam website kita juga terlihat di sini secara otomatis ya. Dan di sini bahkan ya si agent bisa langsung memulai proaktif chatting ya. Oke, saya coba ya kasih contoh pada saat kita melihat oh ada pengunjung nih di sini ya. Saya coba memulai proaktif chatting ya. Dengan salah satu pengunjung ya di sini. Nah, nanti informasi ini akan didapat secara langsung oleh pengunjung tersebut ya. Oke, saya contoh lagi yang lain ini ya. Seperti ini, yang ini ternyata dari salah satu customer kita, dia kembali browsing ulang ke dalam website kita, jadi kita udah tahu namanya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, saya memulai konfigurasi ya. Nah, di sini terlihat nih, ini adalah ceritanya adalah tampilannya dari klien ya yang melakukan browsing-nya. Di situ dia secara otomatis mendapat pesan langsung dari company kita ya. Selamat siang Dinda. Nah, kemudian ini contohnya si customer respon nih. Itu. Nah, ternyata customer ini mau tanya ya, saya mau tanya mengenai harga kopi misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan chat secara otomatis, secara real time ya. Di sini begitu customer respon, diterima secara otomatis oleh agent ya. Di sini si agent bisa langsung tahu, oh iya dia mau tahu mengenai harga kopi. Nah, secara otomatis juga bisa langsung diberikan list harga kopi seperti itu. Nah, ini adalah komunikasi real time melalui SES IQ ya. Di dalam Zoho CRM itu juga langsung terlihat ya rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan saya kembali lagi ke dalam Zoho CRM, di bawah itu ada nih rekan-rekan bisa lihat ada yang namanya pengunjung online ya. Kita bisa lihat secara otomatis di dalam salah satu icon di sini ya, visitor online kita ya. Dan kita juga bisa klik dan kita bisa lihat detailnya di sini. Wah, ternyata pada saat ini juga ya, kita ada 4 pengunjung yang sedang online, sedang browsing ke dalam website perusahaan kita, seperti itu ya. Dan bahkan kita bisa lihat nih, dia sekarang ada di menu apa sekarang ya, di website kan ada banyak menu ya, misalnya dia lagi di menu kontak us, seperti itu kita juga bisa lihat tuh. Oke, saya balik lagi ke dalam SES IQ ya. Di sini tentunya selain komunikasi secara instan, kita juga bisa masuk ke dalam menu visitor yang ada di dalam SES IQ. Nah, di sini kita bisa lihat secara KPI ya, contohnya hari ini ada berapa sih pengunjung website kita, seperti itu ya. Kemudian dari semua pengunjung itu, mana yang benar-benar baru nih, ini terlihat nih, ini adalah pengunjung baru nih yang dari Kalibata nih. Nah, contoh saya klik ya. Nah, ini saya punya pengunjung baru dari Kalibata ya. Dia baru datang hari ini tanggal 18. Oh, ini salah ya tanggalnya. Oke, bahkan di sini kita bisa tahu nih IP address-nya ya, dan berapa lama dia melakukan browsing kepada website perusahaan kita, seperti itu. Oke, itu yang pertama rekan-rekan ya, mengenai real time komunikasi dengan pengunjung website ya. Kemudian di sini tentunya yang tadi saya sampaikan juga di depan, kita juga punya integrasi dengan yang namanya sales signal ya. Kalau kita lihat di sini ya ada notifikasi di situ, instant notifikasi ya. Jadi contohnya tadi ada email masuk dari Pak Handito, kita bisa langsung lihat di sini ya. Ya, di sini ada beberapa channelnya ya. Kalau rekan-rekan lihat ya, ini ada channel dari campaign, ini ada channel dari email, ini channel dari helpdesk ya, seperti itu ya. Jadi dalam satu platform di dalam Zoho CRM sendiri kita bisa langsung terintegrasi dengan channel-channel tersebut ya. Kemudian juga ada yang namanya sales inbox ya. Di sini juga kita bisa lihat kalau ada email baru ya, seperti ini ya. Ya, dan di sini bahkan kita bisa langsung buka emailnya, jadi nggak perlu repot-repot lagi masuk ke dalam Outlook kita ya untuk buka email. Di sini kita bisa langsung lihat email masuknya seperti apa ya, responnya. Iya, seperti itu. Dan yang di bagian terakhir mungkin rekan-rekannya, saat ini Zoho juga udah melakukan integrasi dengan bisa kita lakukan integrasi dengan WhatsApp ya. Kalau kita lihat ya di dalam setting kembali ya, di sini ada yang namanya business messaging ya. Nah, di sini kita nih
bisa melakukan integrasi dengan WhatsApp seperti itu ya. Nah, tentunya WhatsApp ini adalah yang versinya WhatsApp untuk bisnis ya. Nah, ini bisa kita lakukan satu klik integrate gitu ya rekan-rekan ya, nanti kita bisa enable ya. Jadi kalau kita sudah melakukan integrasi dengan WhatsApp, tentunya yang tadi komunikasi lewat di Zoho CRM ini ya, kita bisa kirim lewat WhatsApp secara otomasi ya, secara langsung. Seperti itu ya rekan-rekan, seperti ini ya. Dan untuk WhatsApp ini pun semua komunikasi kita akan juga ke-record ya di dalam Zoho CRM-nya. Ini contohnya aja di bagian bawah ya, kalau rekan-rekan scroll ke bagian bawah, kita ada tuh WhatsApp log-nya, ada komunikasi di WhatsApp-nya seperti itu ya. Komunikasi percakapan kita di WhatsApp dengan leads tersebut ya, juga ke-record di dalam Zoho CRM. Oke, saya kembali lagi ke laptop ya. Kita udah coba lihat komunikasi real-time kita seperti apa yang bisa kita lakukan di dalam Zoho CRM. Sekarang saya langsung masuk ke recap-nya ya rekan-rekan ya. Kita udah sampai di penghujung dari webinar pada hari ini ya. Oke, untuk recap-nya ya yang tadi kita udah telusuri bersama ya. Yang pertama mengenai omnichannel ya. Di sini tentunya omnichannel itu penting sekali ya untuk memberikan beberapa touch point ya untuk para prospek kita berhubungan dengan perusahaan kita ya. Tentunya mereka mempunyai referensi channel yang mereka preference ya, yang mereka sukai ya, masing-masing reach berbeda ya. Sehingga apa? Sehingga dengan omnichannel, walaupun mereka lewat sosial media, itu perusahaan juga bisa langsung secara otomatis terintegrate dengan Zoho CRM seperti itu ya, atau dia melalui email yang tadi seperti kita udah lihat ya. Nah, dari leads masuk ini tentunya kemudian kita masuk ke tahapan untuk secara cepat company ya, tim sales kita bisa langsung merespon ya, minimal memberikan respon ya. Dan kemudian melakukan kualifikasi ya, melakukan follow up seperti tadi ya, ada activity yang bisa dilakukan oleh para sales secara otomatis dalam Zoho CRM dan semuanya juga ke-record ya di dalam Zoho CRM. Nah, ini activity ini pun bisa dilakukan dari channel-channel yang dilakukan dari si customer tersebut ya. Oke, dan tentunya harapannya adalah tim sales bisa langsung melakukan close deal ya. Di sini akan mencetak revenue generator ya untuk perusahaan seperti itu ya. Nah, kita udah sampai ke penghujung ini. Nah, tentunya yang perlu digarisbawahi ya dari omnichannel ini adalah kita menghasilkan banyak data di dalam Zoho CRM. Kemudian data tersebut bisa dipakai ya untuk dianalisa sehingga bisa contohnya untuk campaign ya, untuk marketing ya. Tim marketing nantinya bisa memakai data yang ada untuk melakukan campaign ya. Ya, contohnya ternyata nih prospek kita paling banyak dari website ya, sehingga nanti campaign di website lebih difokuskannya seperti itu. Jadi berdasarkan data nanti tim marketing bisa melakukan action-nya yang lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya dari segi nurturing ya, dari segi kita melakukan follow up dengan klien tersebut. Dengan adanya tools yang tepat, tim sales kita dengan cepat bisa melakukan respon terhadap customer seperti itu. Dan terakhir ya tentunya menghasilkan lebih banyak income untuk perusahaan. Ya, sampai sini saja untuk pembahasan lead generation in the Zoho CRM. Terima kasih untuk semua rekan-rekan, teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kali ini. Jika teman-teman, rekan-rekan punya saran atau kritik ya, silakan aja dikirimkan kepada email yang tertera di dalam screen ini ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat semuanya.